Oke, selamat datang kembali di channel Volume 2 Engineering. Jadi, kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menggunakan sebuah software dari Autodesk yang bisa digunakan untuk mengolah data dari hasil pengukuran menjadi data yang bisa kita gunakan untuk keperluan desain. Nah, software itu adalah Autodesk Civil 3D. Jadi, seperti ini aplikasinya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bagikan hasil olahan contoh pembuatan peta batimetri. Ini yang sudah hasil olahan. Ini hasil jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk gambar surface-nya. Ada garis kontur, ada situasi. Kemudian yang ini ada gabungan dari peta Google Earth, kemudian dikombin dengan elevation model dari software Civil 3D. Sedangkan yang ini adalah bentuk surface analysis tentang kedalaman minimum dan maksimum dari area yang sudah disurvei. Namun bagi yang belum pernah menggunakan AutoCAD Civil 3D, ini adalah tampilan awal, okay, dari sebuah software Civil 3D. Jadi di bagian atas ini ada begitu banyak menu bar, kemudian di samping kiri ini kita ada menu tool space yang bisa kita gunakan untuk mengakses berbagai macam tool untuk keperluan. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk membuat sebuah data surface atau kontur permukaan suatu tanah atau suatu bidang hasil pengukuran, kita tentunya harus mempunyai yang namanya data pengukuran. Oke, data pengukuran itu bisa dari berbagai macam. Ada yang bisa dari hasil pemetaan menggunakan alat total station, alat ukur, teodolit dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan data DEM atau digital elevation mode. Tapi ada juga seperti yang saya lakukan adalah melakukan pengukuran kedalaman laut dengan menggunakan echo sounder. Nah, nanti data-datanya bisa kita pakai. Nah, pada kesempatan ini saya tidak mau membahas tentang bagaimana kita melakukan pengukuran, tapi fokus dulu bagaimana kita mengolahnya. Oke, jadi data yang saya siapkan di sini formatnya seperti ini, berbentuk TXT. Oke, nah, nanti contoh file dan link template-nya itu ada di kolom deskripsi. Nanti dilihat di sini hasil pengukurannya seperti apa dan bagaimana cara kita masukkan ke dalam program. Oke, ini saya mulai buat file baru seperti ini. Nah, untuk kita memasukkan data pengukuran ke dalam software AutoCAD Civil 3D ada berbagai macam cara. Bisa melalui menu tool space di samping kiri, bisa juga menggunakan akses dari toolbar yang ada di bagian atas aplikasi ini. Nah, saya coba dari menu point. Oke, dari menu point diklik kiri, lalu import point, kemudian klik lagi import point. Nah, di menu import point ini kita bisa memasukkan data yang sudah kita dapat tadi. Oke, tetapi yang perlu diingat di sini ada berbagai macam source atau tipe data. Oke. Nah, tipe data yang pertama di sini ada dengan format ENZ atau Easting, Northing, Elevation dengan menggunakan format comma delimited. Nah, kalau kita menggunakan format seperti yang ini, oke, berarti ini harus kita pisahkan. Yang paling pojok kiri ini berarti ini adalah poin, oke, poin. Kemudian yang ini adalah easting, kemudian yang ini adalah northing, sedangkan yang ini adalah elevasi.
Berarti kita harus memenuhi 4 unsur, ya ini point, easting, northing, dan elevation. Oke, berarti kita cari seperti ini, point, elevation, northing, kemudian elevation, dan terakhir description. Nah, karena kita tidak ada deskripsi, berarti kita hanya sampai di elevation. Oke, perhatikan. Jadi kalau kita menggunakan format TXT, berarti kita harus menggunakan format belakangnya ekstensinya adalah space delimited. Nah, kenapa space delimited? Karena dia berbentuk file text. Nah, kalau kita menggunakan format file Excel, maka kita harus menggunakan format comma delimited. Oke, kita pilih PNEZ, oke, space delimited, lalu kita klik tanda plus, oke, atau add file di sini. Kita cari filenya seperti ini, kemudian klik open. Nah, jadi di sini sudah terbaca ada point number, ada northing, ada easting, ada elevation. Nah, setelah sudah kita klik OK. Nah, jika tidak muncul di layar, kita bisa menggunakan perintah zoom all. Di keyboard kita bisa ketik Z enter dan A enter. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk data yang membentuk pola sebaran hasil pengukuran batimetri. Nah, bagaimana kita mendapatkan informasi dari bentuk data seperti ini? Nah, kita bisa melihat titik-titik seperti ini, poin-poin pengukurannya. Nah, tetapi kita belum memperoleh informasi karena kita belum menampilkan deskripsi poin secara lengkap. Nah, untuk menampilkan deskripsi poin secara lengkap, kita bisa masuk ke toolspace di samping kiri, kemudian kita bisa klik tanda plus di menu point group. Di all point kita klik kanan, kemudian kita properties, lalu untuk point label stylenya ini kita pilih yang kedua dari bawah, ada point, ada elevation, ada deskripsi. Nah, setelah itu kita klik apply dan kita OK. Nah, di sini sudah terbaca, jadi ada kedalaman hasil pengukuran kita seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari file seperti ini, dari data seperti ini, bagaimana kita mengolah dia menjadi sebuah surface, atau dalam istilah pemutahan kita mengenal bagaimana cara membuat kontur. Nah, sini. Nah, cara membuat kontur di AutoCAD Civil 3D cukup mudah. Tinggal kita klik di menu surface di toolspace, kita klik kanan, lalu klik create surface. Jadi nanti di sini kita bisa membuat surface dari 3 source. Bisa create surface berdasarkan point ini, bisa membuat surface dari DOM, dan bisa membuat surface dari thin. Nanti kita bisa buat di video-video selanjutnya membuat surface dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini kita buat create surface from point, oke, seperti ini. Nah, di sini di kotak dialog create surface ini, di sini dimintakan untuk namanya. Nah, biasa saya masukkan ini namanya surface existing. Surface existing seperti ini. Nah, kemudian stylenya ini menggambarkan elevasi dari kontur yang akan kita buat. Nah, bisa elevasinya per 2 meter atau bisa juga per 1 meter. Nah, pada contoh sekarang ini saya menggunakan yang elevasinya menggunakan 1 meter seperti ini. Kita OK, lalu kita klik OK lagi. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik tanda plusnya. Di sini ada sub menunya surface existing. Kita klik lagi tanda plusnya, masuk di definition, klik lagi, kemudian di menu point group kita klik kanan, kemudian klik add. Nah, kita pilih semua poin yang ada di sini agar di
dipakai untuk membuat surface konturnya. Kita klik, kita apply, dan kita oke. Nah, ketika sukses, maka dia akan membentuk garis-garis kontur seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah untuk membuat surface di Civil 3D, membuat kontur. Nah, jika tampilannya ini terlihat agak rancu atau terlalu padat, kita bisa menyeting untuk poin grupnya ini. Kita tidak perlu munculkan di dalam tampilan pada gambar ini. Artinya run lainnya ini kita hide. Caranya seperti apa? Kita klik kanan, kemudian properties, kemudian point label stylenya kita pilih none, dan untuk point stylenya kita pilih none juga. Kita apply dan oke. Nah, jadi yang tersisa di sini tinggal garis-garis konturnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat tampilannya seperti ini dulu. Seperti ini. Jadi di sini nanti kita, kalau kita perbesar di sini ada elevasi-elevasi seperti ini. Nah, bagaimana kita menampilkan elevasinya? Nah, caranya adalah dengan kita akses dari menu surface. Jadi di menu surface diklik, kemudian klik add surface label, pilih kontur single seperti ini, lalu klik di garis kontur yang ingin kita beri label seperti ini. Ini bebas. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan interval per 1 meter, nah, dia terlalu rapat. Nah, kita bisa menggantinya dengan interval per 2 meter. Caranya seperti apa? Klik kiri di surface-nya, klik kanan, kemudian pilih surface properties. Di surface style-nya kita bisa pilih 2 meter dan 10 meter background seperti ini. Kita apply, kita oke. Nah, ini sudah kelihatan tidak terlalu rapat. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan surface, add surface label, kemudian contour single. Nah, ini kita bebas. Nah, ini. Nah, untuk tampilan ini masih menggunakan background, jadi kita belum bisa membedakan mana kontur yang dengan interval 5-10 meter dan mana kontur yang intervalnya 1 meter, karena kita menggunakan stylenya menggunakan background. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya secara mudah? Jadi tinggal diklik kiri lagi, klik kanan, kemudian surface properties. Nah, kalau yang tadi kita pilih background, nah sekarang kita ganti dengan memilih desain. Jadi 2 meter dan 10 meter desain, kita klik apply dan kita oke. Ini tampilnya sudah lebih bagus. Seperti ini. Kita bisa lihat, jadi yang berwarna hijau ini adalah garis kontur dengan interval 5 meter. Jadi kalau di sini minus 10, di sini pasti minus 15. Ini single, dan kita klik. Nah, 20, 30. Nah, kemudian bagaimana menggantinya bila intervalnya ini tidak ada per 1 meter. Jadi kalau ini kita tampilkan 2 meter dan 10 meter, maka ini pasti langsung akan membuat kelipatan 10. Jadi minus 10, minus 20, minus 30. Sedangkan yang per 1 meternya itu hilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sebagian orang masih bingung melihat dengan posisi seperti ini. Nah, di Civil 3D ada menu yang bisa memudahkan kita untuk melihat tampilannya secara 3 dimensi. Jadi kita bisa klik kiri, kemudian klik kanan, lalu kita pilih object viewer. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat modelnya, permukaan laut yang kita petakan adalah kurang lebih seperti ini. Demikian tutorial singkat bagaimana kita membuat
kontur dengan menggunakan aplikasi Civil 3D.